Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayudina Larasanti dari kelas Analytic and Data Science. Di sini saya akan mempresentasikan project Python saya yang berjudul Super Cashier. Uh, Super Cashier ini merupakan sistem kasir self-service di supermarket dengan menggunakan bahasa pemrograman Python yang memungkinkan customer yang tidak berada di kota tersebut dapat melakukan pembelian barang. Rangkuman dari project ini sudah tertera di README, di file README. Jadi semuanya sudah terangkum di sini dari mulai requirement, flowchart, fungsi-fungsi apa saja yang digunakan, kemudian hasil test case-nya, dan future work-nya. Eh, saya akan mulai menjelaskan terlebih dahulu dari requirement atau objektif dari project ini. Yang pertama adalah membuat proses untuk memasukkan ID transaksi, kemudian membuat proses untuk menambahkan barang yang ingin dibeli dan detail jumlah dan harganya, kemudian membuat proses untuk mengupdate detail barang yang sudah diinputkan sebelumnya jika ada kesalahan input seperti itu. Kemudian proses untuk menghapus salah satu pesanan, menghapus seluruh transaksi, memeriksa apakah seluruh data yang diinput sudah benar dan lengkap, dan membuat proses untuk menghitung total belanja yang harus dibayarkan oleh customer dan diskon yang didapatkan gitu jika customer tersebut mendapatkan diskon. Yang selanjutnya, bagian selanjutnya adalah penjelasan terkait flowchart. Di sini saya menggunakan aplikasi Lucid App untuk membuat flowchart menjadi lebih mudah dibuat dan menarik ya gitu. Uh, ini adalah flowchart project ini, alurnya adalah mulai, kemudian membuat ID transaksi untuk memuat objek, kemudian menambahkan item berisi dengan nama, jumlah, harga item. Uh, Kalau misalnya barang yang sudah ditambahkan tersebut ternyata batal untuk dibeli, kita bisa menggunakan delete item. Kemudian apabila sudah tidak ada yang ingin batal dibeli gitu, misalnya kita mau mengupdate item. Tadi kita memasukkan misalnya barang sabun, kita mau membelinya jumlahnya 5, tapi ternyata kita ingin membelinya hanya 4 gitu. Daripada menghapus dengan fungsi delete, kita bisa cukup mengupdate nama, jumlah, dan harga item tersebut gitu. Jadi yang berubah hanya poin yang mau dirubah saja gitu. Sabun, nama barangnya tetap nih sabun, tetapi jumlahnya akan berubah dari 5 menjadi 4 seperti itu misalnya. Kemudian mengecek semua pesanan di menu check order nanti, apakah inputnya sudah lengkap dan sesuai gitu dengan apa yang diminta oleh program, tipe datanya sesuai dan lain sebagainya. Kalau sudah lengkap, kita bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Nah, biasanya kalau sudah lengkap semua pesan, kita customer akan muncul, jadi beli nggak ya gitu, atau mau menghapus semua transaksi, nggak jadi deh gitu, mau saya hapus semuanya, bisa menggunakan menu reset transaksi gitu. Tapi kalau mau lanjut dengan pembelian, itu akan menghitung total belanja. Total belanja di sini adalah proses terakhir dalam program ini gitu. Jadi nanti akan mendapatkan keterangan gitu, apakah customer mencapai minimal belanja tertentu sehingga mendapatkan diskon gitu. Kalau mendapatkan diskon berarti yang akan tampil adalah total harga setelah diskon. Kemudian apabila tidak mendapatkan diskon ya total harga pembelanjaannya saja. Ini merupakan penjelasan kode-kode yang digunakan dalam program ini. Ada init yaitu untuk inisiasi kelas transaction. Eh, Kemudian ada menu add item untuk menambahkan nama, jumlah, dan harga barang. Di sini kita juga menggunakan try and accept untuk menghindari error ya gitu. Jadi jenis dari sini apabila jenisnya sudah sesuai, jenis datanya integer-integer untuk kuantitas dan harga, itu sudah sesuai gitu. Tapi kalau misalnya tidak sesuai akan muncul pesan atau peringatan jumlah dan harga barang harus berupa angka. Karena memang yang diinginkan oleh program ini jumlah dan harga barang harus dituliskan dalam bentuk angka. Kalau 5 ya ditulis angka 5, tidak dengan huruf 5 seperti itu. Kemudian adalah menu update item, merupakan fungsi untuk mengupdate atau mengubah detail item yang diinputkan. Jadi misalnya tadi sabun gitu ingin membeli 5, ingin membeli 4, ternyata yang kita inputkan sebelumnya adalah 5, tinggal dirubah saja kuantitasnya dengan update item quantity. Seperti itu misalnya. Kemudian show order, nanti di program kita akan menggunakan tabel untuk
mengetahui keranjang belanjaan gitu dengan lebih mudah. Jadi customer bisa melihat apa saja yang sudah dimasukkan ke dalam daftar belanja, ke dalam keranjang belanja tersebut dalam bentuk tabel. Tabelnya nanti berisi nama item, jumlah item, harga item, dan total harga. Total harga ini adalah jumlah item dikali harga per itemnya. Kemudian mm, jenis tabelnya macam-macam ya gitu. Kalau di program ini saya menggunakan fancy grid gitu. Ini sesuai selera sih gitu. Teman-teman bisa browsing gitu. Ini banyak jenis tabelnya gitu. Bisa menggunakan GitHub juga dan lain-lain. Kemudian menu selanjutnya adalah delete item. Eh, Kalau misalnya batal membeli satu barang gitu, itu bisa menggunakan menu delete item. Kalau misalnya barang yang kita masukkan itu ternyata tidak ada dalam daftar belanja, maka akan ada pesan nama barang atau item tersebut tidak terdapat pada daftar pemesanan. Misalnya kita tadi tidak menambahkan barang yang bernama sikat gigi misalnya. Kemudian kita memasukkan delete item sikat gigi ya, maka akan muncul pesan nama barang tidak terdapat dalam daftar pesanan. Kemudian ada reset transaction adalah untuk menghapus semua transaksi yang telah dilakukan tadi gitu. Jadi batal semua input, misalnya sudah menginput 10 barang tapi batal nih gitu. Batal deh saya beli belanja 10 ini gitu. Bisa menggunakan reset transaction. Kemudian adalah check order. Check order di sini untuk mengecek apakah barang yang dimasukkan memang sudah sesuai jenis dan tipe datanya gitu. Jadi kalau misalnya sudah benar akan muncul pemesanan sudah benar, kalau salah akan muncul perintah terdapat kesalahan input data atau pesanan. Yang terakhir adalah total price. Total price di sini adalah merupakan fungsi untuk menghitung total harga yang harus dibayar oleh customer. Gitu. Jadi setelah dilakukan perhitungan total harga awal sebelum diskon, terlebih dahulu akan ditentukan apakah customer mendapatkan diskon atau tidak gitu. Karena di test case ada ketentuannya ya gitu. Jadi minimal belanja 200.000 baru dapat diskon dan seterusnya. Kemudian nanti akan didapatkan hasil total harga akhir setelah dikurangi diskon. Kemudian eh, ini adalah hasil test case-nya juga sudah tercantum di file README ini. Kita langsung coba di Jupyter Python aja, Jupyter Notebook aja. Ini kita import terlebih dahulu ya karena kita nanti akan menggunakan tabel. Kita run tabuletnya, kemudian kita import script-nya. Eh, Ya, saya kasih nama cashier gitu. Jadi eh, kita panggil, kita import dan kita bikin nama trnsct_123 untuk objeknya. Kita run. Kemudian ini adalah tampilan daftar awal pesanan gitu. Ini kan belum ada pesanan ya, kita belum memasukkan apapun. Kita coba lihat tabelnya masih kosong. Kemudian kita tambahkan sesuai tes case 1, yaitu ingin menambahkan ayam goreng dan pasta gigi sesuai jumlah dan harganya yang ada di test case. Kita tampilkan apakah kita menggunakan menu add item gitu. Apakah sudah, nah ini sudah masuk ternyata ke dalam keranjang belanja, ke dalam tabel, ada ayam goreng dan pasta gigi. Kemudian tes kedua adalah menghapus salah satu item yang dipesan. Eh, di kasus yang sudah disediakan oleh Pacman, ternyata customer salah membeli salah satu item gitu, pengen menghapusnya yaitu pasta gigi, kita delete item pasta gigi. Lalu kita run. Nah, pasta pasta gigi ini sudah nggak ada di keranjang belanjaan, nggak ada di tabel ini. Kemudian tes ketiga adalah menghapus semua item yang telah dipesan. Di Kemudian di tes yang ada disediakan oleh Pacman memang diminta untuk menghapus semua item yang telah dipesan nih, batal. Customer nggak jadi beli ayam goreng juga nggak jadi, pasta gigi juga nggak jadi gitu. Jadi kita reset transaction, nol lagi ada pesan Anda tidak memiliki daftar pemesanan gitu karena memang di reset ya gitu. Kemudian agar bisa lanjut ke menu-menu selanjutnya, kita tambahkan nih daftar belanjaan yang akhirnya ingin kita beli. Di sini saya ingin membeli sabun, handuk, minyak goreng, kecap manis gitu. Kita tambahkan dengan menu add item sama seperti yang sebelumnya. Kemudian kita coba tampilkan di keranjang belanjaan. Sudah masuk. Kemudian ada update pesanan nih kan tadi ada uh, fitur untuk mengupdate pesanan. Nah, saya ternyata salah nih customer.
awalnya ingin membeli kecap asin, tapi salah masukin jadi kecap manis gitu. Di sini kan kecap manis ya gitu, kita rubah nanti jadi kecap asin. Kemudian minyak goreng, harusnya belinya 4, tapi tadi masukinnya 5 gitu. Jadi nanti akan berubah menjadi 4. Dan juga harga handuk harusnya 75.000, tapi tadi yang di input adalah 70.000 gitu. Jadi kita rubah dengan update item. Update item name, update item quantity, dan update item price. Coba kita lihat apakah sudah berubah. Nah, sudah berubah nih gitu. Jadi udah nggak ada kecap asin gitu di sini. Eh, Kemudian adalah memeriksa input pesanan. Kita cek order apakah memang sesuai dan sudah lengkap data yang diinginkan oleh programnya. Nah, pemesanan sudah benar. Kemudian tes 4, menghitung total pesanan yang harus dibayar. Ini adalah tes yang terakhir ya gitu. Jadi ketentuannya adalah apabila mendapat belanja di atas 200.000 diskon 5%. Kemudian belanja di atas 300.000 mendapatkan diskon 8%. Jika di atas 500.000 akan mendapatkan diskon 10%. Kemudian kita melakukan transaksi dengan total price, kita coba hitung. Nah, muncul selamat Anda mendapatkan diskon sebesar 8%. Jadi dengan belanja 4 item ini dengan jumlah dan harganya, customer ini dapat diskon sebesar 8% dan hanya perlu membayar sebesar Rp294.400. Ini adalah test case-nya. Kemudian kita lanjut ke eh, section selanjutnya yaitu future work. Jadi jika berandai-andai memiliki SDM atau waktu yang cukup, sebenarnya ingin menambahkan ke dalam program ini yaitu fungsi untuk pemberian kupon belanja gitu. Jadi selain diskon, customer dengan total pembelian tertentu akan dapat kupon yang akan diundi setiap akhir tahun. Misalnya setiap kelipatan pembelian 50.000. Jadi kalau beli di atas 50.000 dapat 1 kupon gitu. Tapi kalau beli setiap kelipatannya, misalnya beli 200.000 dapat 4 kupon dan seterusnya. Kemudian mengembangkan fungsi untuk keuntungan tebus murah. Ini mungkin kita udah kenal ya gitu. Biasanya kalau di Indomaret atau di Alfamart belanja juga bisa dapat tebus murah. Jadi kalau dengan minimal pembelian tertentu selain dapat diskon, customer bisa membeli suatu barang dengan harga yang lebih murah seperti itu. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih teman-teman karena sudah menyaksikan video ini. Terima kasih juga kepada Pacman yang sudah mengajarkan Python, Mbak Zakia, Mbak Fat, dan Mas Febrian, dan juga kakak-kakak yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.